apa kabar? Saatnya Anda menyimak berita Jawa Timur bersama saya Rizka Dior. Sejumlah berita pilihan akan kami sajikan kepada Anda. Dan berikut 3 berita utama hari ini. Nelayan di Selat Bali menemukan jenazah pria memakai jaket, diduga penumpang KMP Tunu Pratama Jaya. Diduga akibat korsleting listrik AC, pabrik sepatu di Ngawi ludes terbakar, gudang baja ambruk. Pemuda di Tuban meraup cuan dari hobi berternak biawak. Pelanggannya berasal dari Jepang dan Korea. Mayat laki-laki kembali ditemukan mengambang di kawasan perairan Banyuwangi Minggu petang. Mayat ditemukan oleh nelayan di permukaan laut dalam posisi telungkup di perairan Sembulungan. Guna proses identifikasi, mayat yang masih mengenakan jaket dan sepatu ini dievakuasi oleh tim SAR gabungan menuju RSUD Blambangan. Personil KRI Vanildo menemukan sesosok mayat mengambang dengan posisi tertelungkup di perairan Selat Bali pada Minggu siang. Temuan mayat oleh personil KRI Vanildo ini langsung dilaporkan kepada awak KRI Tongkol yang saat itu sedang melakukan operasi SAR pencarian korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Proses evakuasi tak mudah karena kuatnya arus laut. Bahkan tali pengait kapal putus karena laju kapal melawan arah arus. Meski harus bersusah payah, mayat berjenis kelamin laki-laki ini akhirnya berhasil dievakuasi menggunakan perahu karet untuk dipindahkan ke atas KRI Tongkol. Pada tubuh jenazah tidak ditemukan satupun identitas yang melekat. Identifikasi awal, korban mengenakan kaos berwarna biru dan memakai celana pendek berwarna coklat. Guna proses identifikasi mayat, korban langsung dievakuasi menuju dermaga Pusri di Kecamatan Kalipuro, Banyuwangi. Korban ditemukan di sekitar lokasi tenggelamnya kapal radius 6 mil. Guna proses identifikasi, tim SAR langsung menyerahkan temuan jasad pria dengan tinggi 170 cm ini kepada tim DVI Bidokes Polri untuk dibawa ke ruang instalasi kamar jenazah RSUD Blambangan. Satgas SAR Laut telah menemukan satu jenazah yang berjenis kelamin pria. Kemudian proses evakuasi langsung dilaksanakan ke sini. Yang pertama kali mendeteksi adalah KRI Vanildo yang tadi malam sudah datang di sini. Sebetulnya KRI Vanildo untuk melaksanakan survei ataupun penggambaran bawah air. Tetapi pada saat melaksanakan penggambaran bawah air menemukan jenazah, kemudian langsung direspon, kita panggil KRI Tongkol untuk mendekat dan proses langsung dibawa ke sini. Demikian. Titik penemuannya di mana, Pak? Kurang lebih 5,7 sampai 6 nautical mile ke arah selatan. Dari titik yang hilang. Masih Selat Bali, Pak? Masih Selat Bali. Untuk memastikan apakah korban merupakan korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya, tim medis perlu mencocokkan data antemortem kepada keluarga penumpang kapal yang sebelumnya telah dikumpulkan oleh tim Bidokes Polri. Pemeriksaan medis secara detail harus dilakukan petugas karena saat ditemukan, wajah mayat korban sudah tak dapat dikenali lagi. Hingga Senin, tim SAR gabungan operasi pencarian korban tenggelamnya kapal masih belum merilis terkait data terbaru jumlah korban hilang. Dan korban ditemukan akibat tenggelamnya kapal. Taufik Ferdiansyah melaporkan dari Banyuwangi. Sesosok jenazah yang terapung di perairan Selat Bali dievakuasi tim SAR KRI Tongkol menuju dermaga Pusri Banyuwangi. Kuat dugaan mayat seorang pria ini merupakan salah satu korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya. Karena lokasi temuan hanya berjarak 6 mil dari titik lokasi tenggelamnya kapal. Kapal nelayan Selendang Sutro mengevakuasi sesosok mayat yang baru saja ditemukan di tengah laut perairan Sembulungan, Muncar, Banyuwangi pada Minggu petang. Temuan ini langsung dilaporkan oleh nelayan kepada pihak yang berwajib. Begitu sampai di daratan, tim SAR gabungan langsung mengevakuasi mayat yang ditemukan menuju RSUD Blambangan menggunakan ambulans. Saat ditemukan, mayat laki-laki ini tidak ada satupun identitas pengenal yang melekat di tubuh korban. Korban mengenakan jaket, celana panjang, dan sepatu.
Kapolresta Banyuwangi Kombes Rama Samtama Putra membenarkan jika nelayan setempat telah menemukan mayat laki-laki di laut pada Minggu. Sekitar pukul 4 sore, namun untuk memastikan identitas korban menunggu identifikasi tim DVI. Nelayan dengan speed selendang Supro ini menemukan satu jenazah dengan posisi telungkup laki-laki di sekitar perairan Tapak Guo Anjir. Jadi di bawah ditarik ke darat sekitar 17.30, tadi sudah sampai di Pantai Pucar dan posisi sekarang masih perjalanan menuju RSUD Blambangan. Ya, ciri-ciri yang mungkin bisa ada pakai baju atau bagaimana, Komandan? Ya, tentu nanti kita melihat di RSUD ya. Ini bagian dari proses identifikasi. Apakah jenazah tersebut adalah korban kapal atau bukan, nanti pasti dari tim DVI akan mengidentifikasi dan akan menyampaikan. Hingga Minggu, tim SAR gabungan mendata ada tambahan 2 jenazah yang ditemukan di laut. Korban yang ditemukan berjenis laki-laki. Namun belum dipastikan apakah kedua jenazah yang ditemukan ini korban tenggelamnya KMP Tunu Pratama Jaya atau bukan. Taufik Ferdiansah melaporkan dari Banyuwangi. Puluhan penjudi kocar-kacir saat polisi menggerebek arena judi ayam di Jember. Polisi harus melepaskan tembakan peringatan ke udara untuk menghentikan para penjudi yang kabur ke kebun kopi. Puluhan penjudi seketika lari tunggang langgang saat polisi menggerebek arena judi sabung ayam di Desa Curah Kalong, Kecamatan Bangsal Sari, Jember, Jawa Timur. Para pelaku lari berhamburan begitu mendengar suara tembakan peringatan yang dilepaskan petugas. Sebagian penjudi bersembunyi di rumah-rumah warga dan berlarian masuk ke perkebunan kopi. Meski tak berhasil meringkus satupun pelaku, dari TKP polisi menyita berbagai peralatan judi, 7 ekor ayam aduan, uang tunai ratusan ribu, serta 10 motor yang ditinggalkan pemilik. Polisi sempat kesulitan mengangkut motor yang diduga milik pelaku lantaran rata-rata ditinggalkan dalam kondisi terkunci setang. Petugas terpaksa mengangkat satu persatu motor di tengah kondisi medan yang gelap dan licin serta hanya cukup untuk dilalui kendaraan roda 2. Kondisi motor diparkir di perumahan atau warga masyarakat yang berada di sekitar lokasi, sehingga karena tidak ada yang merasa memiliki, akhirnya oleh Polsek Bangsal Sari diamankan di Polsek Bangsal Sari. Kemudian tindak lanjutnya seperti apa? Tindak lanjutnya untuk proses lanjut sehingga akan di reskrim akan melakukan proses atau pemanggilan saksi-saksi yang berada di lokasi untuk mengungkap suatu proses tindak pidana sabung ayam yang ada di wilayah Bangsal Sari. Guna kepentingan penyelidikan, barang bukti yang ditemukan di lokasi perjudian sabung ayam selanjutnya dibawa ke Mapolsek Bangsal Sari untuk proses identifikasi. Tommy Iskandar melaporkan dari Jember.